Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu wa yardah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Al-wahdatul khamisah ghazawatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Da'aimu bina'il mujtama'il islami. Jadi pilar-pilar dalam pembentukan masyarakat Islam. Karena ini temanya pasca hijrah. Jadar Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wad'i da'aimid daulatil islamiyah. Wa ahammu hadhihi da'aim salas. Pilar-pilar penting atau komponen-komponen dalam mewujudkan daulah Islamiyah itu ke dalam 3 hal utama. Yang pertama adalah alif bina'ul masjid, membangun masjid. Kana awwalu amalin qama bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil mujtama'il jadidi huwa bina'ul masjid. Yang pertama kali dikerjakan oleh Rasul adalah membangun masjid. Wa dzalika fil makanil ladzi barakat fihi naqatuhu. Sudah dijelaskan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya bahwa ketika sampai di Yathrib, Rasulullah berhenti di tempat untanya menderum atau berlutut, berhenti pula. Waqad bada ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bil masjid li'annahu markazu intilaqid da'wah al-islamiyah. Jadi Rasul melakukan pembuatan yang pertama kali adalah pusat dakwah Islamiyah, ya, pusat berdirinya dakwah Islamiyah. Fafihi tuqamus salawat, di dalamnya dirikan salat, wa yajtami'ul muslimuna litadbiri umurihim wa munaqashati siyasatihim. Dan di situ Rasul dan juga para orang-orang muslim berkumpul untuk mengatur segala urusan dan juga berdiskusi tentang strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansar. Ammal amal ats-tsani alladhi uniya bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar. Adapun yang dilakukan Rasul untuk kedua kalinya adalah uniya bi, itu artinya memperhatikan atau mengasuh. Jadi mempersaudarakan dalam hal ini. Karena Rasul memperhatikan kubu yang berbeda, yaitu yang datang dan yang menetap, maka Rasulullah mempersatukan di antara kedua kubu tersebut antara al-muhajirin dan ansar. Wa kanat al-mu'akhatu daruriyah likay yu'awwidul muhajirin alladhina taraku fi Makkah kullu ma kanu yamlikuna. Jadi Rasul menganggap persaudaraan antara keduanya adalah suatu hal yang penting untuk menggantikan. Jadi orang-orang muhajirin itu dari persaudaraan ini akan tergantikan apa-apa yang mereka tinggalkan di Mekah. Karena mereka berhijrah berbekal badan dan meninggalkan harta-hartanya itu ditinggalkan. Walikayyadu ali da'watihi wa daulatihi kianan matinan yaqumu 'alal mahabbati wat ta'aluf. Dan juga tujuannya untuk meletakkan dakwah dan keutuhan negara itu kianan matinan, artinya struktur yang kuat gitu. Untuk memperkuat Madinah, memperkuat masyarakat Islam, maka diperlukan adanya persaudaraan yang berasaskan cinta dan kesatuan itu sendiri, sama-sama memiliki visi yang satu. Wa hakadza asbaha likulli muhajirin akhun minal ansor. Dari sinilah tiap muhajir punya saudara dari orang-orang ansor. Faqad ja'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadhil ikhwah minal huquq wal wajibat ma li ikhwatin nasab. Jadi Rasul menjadikan dari persaudaraan ini hak dan kewajibannya
sama dengan apa-apa persaudaraan yang ada di nasab. Walam tahul hadhil mu'akhah bainal muhajirin 'anil intilaq fi majalatil amal wa kasb wa rizq. Yahul tidak hala yahulun di sini maksudnya membatasi, tidak dibatasi persaudaraan ini antara muhajirin dan ansor itu hal-hal yang membebaskan dari pekerjaan maupun rezeki. Faminhum man amila bittijarah wa haqqaqa ribahan kabiran. Artinya ya persaudaraan ini tidak mempersempit mereka dalam hal mencari rezeki. Mereka pun dari muhajirin pun melakukan jual beli, berbisnis, berdagang, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Faminhum man amila bizira'a, ada juga yang bekerja di persawahan. Faqad nataja an hadan nasyat numu sarwah biyadil muslimin. Kemudian dari sini muncullah atau tumbuhlah kekayaan di tangannya orang-orang muslim. Bahkan hadhihi sarwah di'amatan min da'aimid daulatil islamiyatin nasyi'ah. Dan dari kekayaan inilah yang juga merupakan kesatuan dari kesatuan daulah Islamiyah. Taib jim aqdu mu'ahadatin bainal muslimina wal yahud. Perjanjian atau ikatan perjanjian antara orang muslim dan Yahudi. Kana bil madinati jama'atun minal yahudi. Yahudi Bani Nadir wa Bani Qainuqa wa Bani Quraidah. Di Madinah itu ada jamaah atau kelompok orang Yahudi. Di antaranya yang pertama Yahudi Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraidah. Wa qad ra'a ar-rasulu anna minal hikmati wa husni tadbiri an yabda al-jama'atil yahudiyah bil mawaddah. Jadi Rasul itu punya ra'yun bahwasanya akan ada hikmah dan merupakan muamalah yang baik, pengaturan yang sangat apik lah untuk memulai bersosialisasi dengan orang-orang Yahudi itu dengan mawaddah, ya dengan senang gitu. Wa an yattafiqa ma'aha 'ala at-ta'awuni hatta takuna al-Madinah kulluha saffan wahidan wa quwwah muttahidah. Dan membuat kesepakatan bersama orang-orang Yahudi untuk saling tolong menolong sampai menjadikan Madinah ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Wada'a Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'ahadah ma'al jama'at minal Yahudi. Jadi Rasulullah membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Bayyana fiha huquqal muslimin wa wajibatihim. Rasulullah menjelaskan juga di dalam perjanjian itu hak-hak orang muslim dan kewajibannya. Wa huququl yahud wa wajibatihim, juga hak-hak orang Yahudi dan kewajibannya. Wa kana asasu hadhil mu'ahada al-ukhuwah fis silmi wad difa' 'anil madinah waqtal harbi wat ta'awun at-tam bainal fariqaini idza nazalat saddah bi ahadihima aw kullihima. Jadi tujuan dari adanya perjanjian itu pertama untuk menjadikan persaudaraannya dalam persaudaraan yang damai, kemudian mendorong Madinah, memperkuat Madinah dalam waktu-waktu perang, wa ta'awun at-tam, dan membantu secara utuh di antara dua kelompok jika terjadi suatu pertikaian. Oke, membela, difa itu membela, menolong gitu ya. Baik. Faqad arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadhil mu'ahadah an yu'ammina ad-da'wah al-islamiyah min al-adawah allati qad ta'ti min dakhilil Madinah. Jadi Rasul ingin dengan perjanjian ini, ammana yu'ammin itu ja'alahu fil amni. Perjanjian ini membuat adanya keamanan dalam dakwah Islamiyah untuk menghadapi musuh-musuh yang datang dari dakhil Madinah. Jadi Rasul sudah mengantisipasi lewat strategi ini, perjanjian. Fa idza adafna ila hadhil mu'ahadah ma tamma injazuhu fi hadhil fatrah aidan
wala siyama bina al-masjid wa tahqiq al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansar, ta'akkada lana anna da'aim nizam jadid qad zaharat wa anna anasir al-quwa wan nasr qad qamat. Jika kita menyandarkan atas aspek-aspek tadi, perjanjian, kemudian pembuatan masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, maka itu mengkonfirmasi, meyakinkan kita bahwa telah terlihat bahwa pilar-pilar dari peraturan akan adanya negara baru itu sudah dibuat. Wa anna anasirul quwwah wan nasr qad qamat, dan unsur-unsur kekuatan dan kemenangan itu telah didirikan. Waqad kana wujudu hadhil anasir muhimman fi iqamati mujtama li'annaha da'aim qawiyah li insya'i daulah qadirah ala saddil udwan. Dan adanya unsur-unsur yang penting tadi dalam pembentukan masyarakat itu merupakan pilar yang sangat kuat untuk mendirikan negara sehingga mampu untuk melawan musuh, sodda, atau menghalangi ya. Sodda ya suddu itu artinya menghalangi. Hadza min nahiyah wa min nahiyati ukhra fa inna musyriki Makkah lam yahda'u mundu an hajara Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Dari sisi lain, orang-orang musyrik Mekah, mereka itu lam yahda'u, hada'a itu artinya menjadi tenang. Mereka itu tidak tenang gitu sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Bal zada qalaquhum washtadda khawfuhum min ihtimali tahdidil muslimina liqafilihim at-tijariyah allati tamurru qurbal Madinah. Nih, sebab kenapa mereka tidak tenang adalah mereka takut bahwa orang-orang muslimin ini akan ngambil atau mengancam dan juga mengancam kafilah dagangnya mereka yang dekat dengan Madinah. Karena di ini ya Allah jelaskan, wa fi dzalikal waqt adzinallahu lirrasuli bil qital difa'an anin nafsi wad da'wah al-islamiyah. Sebab di surat Quraisy dijelaskan bahwasanya memang kebiasaan orang-orang Quraisy itu bepergian untuk berdagang ke Syam. Syam itu ada di utaranya Madinah, sedangkan Makkah ada di sebagian selatan. Jadi mau tidak mau, perjalanan mereka membawa barang dagangan yang sangat banyak akan melewati Madinah. Mereka khawatir kafilah dagangnya itu akan dirampas oleh orang-orang muslim. Di saat itu pula azinallah lirasulihi untuk qital. Allah mengizinkan untuk perang, difa'an dalam rangka membela jiwa, membela dakwah Islamiyah, waraddan 'ala zulmi wal 'udwan, dan melawan kezaliman dan juga musuh. Yaqulullah ta'ala fi suratil hajj, wa qad waqa'at bainal muslimin wal musyrikin 26 ghazwah. Ada total 26 perang. Wal ghazawatul hammah arba'. Yang penting ada 4, yaitu Badar, Uhud, Al-Ahzab, wa Fathu Makkah. Baik, ghazawatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghazawatu Badar al-Kubra. Awwalu al-ghazawat wa ahammuha ghazwatu Badar al-Kubra allati waqa'at fil yawmis sabi' ashar min Ramadan min sanah thaniyah minal hijrah. Perangan yang paling awal-awal dan juga yang paling penting namanya adalah Ghazwah Badar Al-Kubra. Ini terjadi pada hari 17, tanggal 17 maksudnya, bulan Ramadan, tahun kedua Hijriah. Tahun kedua sejak Rasulullah hijrah. Wa sababu hadhil ghazwah anna qafilatan tijariyatan li musyriki Makkah kanat a'idatan minasyam fi tariqiha ila Makkah. Di situ ada nomor 2 ya. Berarti penjelasannya di bawah. Sebab adanya ghazwah ini, kafilah dagang orang-orang musyrik Mekah itu kembali dari Syam dan dalam perjalanan pulang ke Mekah.
Kanat at-tijarah, coba dilihat yang bawah. Kanat at-tijaratu ahammu mazahir an-nasyat iktisadi li Quraisy. Haitsu kanu yadhhabuna biqafilah tijariyah ila Syam saifan wa biqafilati ila al-Yaman syita'an wa qad dzukira al-Qur'an fi dzalika surah Quraisy. Mereka saat itu sedang bepergian ke Syam dan dalam perjalanan pulang. Falamma alima ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bimururiha arada al-istila 'alaiha li akhdhiha 'iwadan 'amma istawla 'alaihi musyriku Makkah min amwalil muhajirin. Ini penting sekali, mohon digarisbawahi bahwa ketika Rasul tahu perjalanannya kafilah dagang orang-orang Quraisy pulang, berkeinginan untuk menguasai harta atau menguasai barang dagangannya dari kafilah Abu Sufyan ya, atau orang-orang Quraisy. Limadza as-sabab 'iwadan li akhdhiha 'iwadan 'amma istawla. Ini sangat penting untuk mengganti dari apa-apa yang mereka sudah kuasai. Apa hartanya orang-orang muhajirin yang ditinggal ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Kan hartanya ditinggal di Mekah. Itulah harta-harta yang dikuasai oleh orang-orang musyrik. Sehingga Rasul ingin mengambil kembali dengan cara mengambil kembali harta-hartanya orang-orang muhajirin dengan cara mengambil barang dagangan dari kafilah dagang orang-orang Quraisy. Fakharaja fi 313 rajulan minal muslimin aw ghlabuhum minal ansar. Jadi keluarlah 313 orang laki-laki yang kebanyakan adalah Ansar. Karena Abu Sufyan yaqudul qafilah at-tijariyah, yang memimpin kafilah dagang itu Abu Sufyan. Walamma 'alima bi khurujir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu lil istila'i 'ala al-qafilati ba'atha ila Makkah bil khabari. Ketika Abu Sufyan mengetahui gerak-gerik Rasul yang keluar dari Madinah beserta para sahabatnya untuk menguasai kafilah dagang, yang dilakukan oleh Abu Sufyan adalah mengutus seseorang ke Mekah. Karena mereka nggak mungkin lari sebab membawa barang dagangan yang banyak. Jadi diutus. Wa talaba sur'atan najdah wal musa'adah, dan meminta pertolongan segera. Fa kharajal musyrikuna wa ala ra'sihim kubara'uhum. Kemudian orang-orang musyrik pun keluar bersama para pembesar-pembesar kabilahnya. Karena itu kafilah dagang dalam jumlah yang sangat banyak dan besar. Wa kanat iddatuhum 950 rajulan wa ma'ahum 100 farasin wa 700 ba'irin. Ini juga digarisbawahi, kalau Rasul membawa 313, maka musuhnya dari pihak Quraisy ada 950 rajul, juga 100 kuda dan 700 ba'ir atau hewan ternak ya. Wa bainama hum fit tariqi wasalahum Rasul min Abi Sufyan yukhbiruhum binajatihi huwa wal qafilah. Jadi wayat lubu ilahim ar-ruju. Ini dari sini ya. Ini ketika berhadapan ya antara Abu Sufyan dengan Rasul. Jadi Rasul itu udah ketemu dulu sama Abu Sufyan dan mengabarkan kepada Abu Sufyan bahwa mereka tuh bakal najah, kafilahnya tuh akan selamat, orang-orangnya tuh ya akan selamat. Meminta untuk pulang saja para pasukan yang akan datang itu. Jadi Rasulullah tidak ingin perang pada awalnya. Walakin Aba Jahal tahammasa lil harbi wal qital. Man yuridul qital? Alladhi yuridul qital huwa Abu Jahal. Dia sangat bersemangat sekali untuk perang gitu. Wa aba,
illa an yataqaddama hatta yasila ila Badr wa saha qailan. Jadi ini ya, dia menolak untuk mundur gitu, kecuali sampai mereka itu sampai ke Badar dan berseru sambil berkata, wallahi la narji'u hatta nasila ila Badr wa nuqima 'alaiha thalatha layalin nanharal ibil wa nud'imu at-ta'am wa nasqil khamra wa tasma'u bina al-'arab wa bimasiratina wa jam'ina fala yazaluna yuhabunana abadan ba'daha. Jadi Abu Jahal kekeh untuk tetap melanjutkan perang dengan mengatakan kita tidak akan kembali sampai kita berhenti di Badar. Kita akan berkemah di sana 3 malam, menyembelih ibil atau hewan ternak. Kita akan makan-makan, minum khamar, sampai orang-orang Arab itu akan melihat kami, mendengar kehebatan kami, sehingga mereka masih takut terhadap kami. Jama'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa istisyarahum. Akhirnya Rasul mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan bermusyawarah. Fara'a minhum imanan qawiyan wa azimatan sadiqan ala muwasalati sirri wa tasaddi li Quraisyin. Mereka kemudian menyampaikan pendapatnya bahwa dengan keimanan kuat dan azam yang sangat besar untuk melanjutkan apa-apa yang ada di hadapannya, ya, untuk melanjutkan. Waqad surrar Rasul, Masya Allah, Rasul pun bahagia, senang. Ghayatas surur lima ra'ahu minas sahabah, dengan sangat bahagia terhadap apa-apa yang diinginkan atau yang sampaikan oleh sahabatnya. Wa qala lahum siru wa abshiru fa innallaha wa'adani ihda ta'ifataini wallah laga'anni al'an anzur ila masari'al qaum. Bergembiralah, sungguhnya Allah menjanjikan kepadaku salah satu kemenangan di antara 2 kelompok ini. Nazalar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna biwadi Badr. Rasul kemudian turun bersama orang-orang muslim di lembah Badr. Inda bi'ri ma akhadan binasihatil Hubbab bin al-Munzir bin al-Jamuh. Tepatnya di sumur yang ada airnya. Kemudian mereka mengambil sumur tersebut atas saran dari Hubbab bin al-Munzir al-Jamuh. Summa nadhama Rasul sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin wa a'lana bid'al ma'rakah bi kalimat qawiyah mu'minah. Kemudian Rasul mengatur strategi perang dan memerintahkan untuk orang-orang muslim dalam saf-safnya dan mengumumkan mulai perang dengan kalimat yang qawiyah. Faqala walladzi nafsi Muhammad biyadihi la yuqatiluhum al-yawm rajulan fayaqtulu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudabbir illa adkhalahu Allahul jannah. Demi yang jiwaku berada di tangannya, tidak terbunuh seorang pun pada hari ini dalam keadaan sabar menerima segala konsekuensinya, kecuali Allah akan masukkan dia ke surga. Iltaqul jam'an wastaddal al-ma'arakah wa badzal al-janibani kullama ladayhima min quwwah wa kanat quwwatul iman hiyal ghalibah. Bertemulah kemudian 2 kelompok tersebut. Kemudian sengitlah peperangan dan di antara 2 kelompok sama-sama mengorbankan apa yang mereka miliki dari kekuatannya maupun alat-alat perangnya. Tetapi kekuatan iman adalah kekuatan yang paling besar. Ala rogmi min qillatil iddah wal adad. Meskipun sedikitnya jumlah. Wa huzima jaisu syirki. Kemudian kalahlah pasukan orang-orang syirik, walam tughni anhum kasratuhum wa itaduhum.
dan tidak berguna apa-apa yang menjadi milik mereka dalam hal jumlah. Wa kharra zu'ama'u syirki fil maidan, dan tersungkurlah pembesar-pembesar syirik itu di medan perang. Wa min bainil qatla ra'sul kufri, dan di antara orang-orang yang mati di medan perang itu adalah pemimpinnya orang-orang kufar dan dalal, yaitu Umayyah bin Khalaf, kemudian Uqbah bin Mu'id, kemudian An-Nadhr bin Al-Harith, Abu Jahal, wa Utbah bin Rabi'ah. Kanat ma'rakah Badar hazimatan qasiyatan lil musyrikina, haitsu wallaw mudbirina ba'da an qutila minhum sab'una wa usira minhum sab'una. Ma'rakah Badar atau Ghazwah Badar ini merupakan kekalahan yang telak bagi orang-orang musyrik, di mana mereka lari tunggang langgang, walau mudbirin, berpaling ke belakang gitu, setelah terbunuh dari mereka 70 dan ditawan dari mereka 70 orang. Amal muslimuna faqad istushhida minhum 14 syahidan faqat. Orang muslim hanya syahid sebanyak 14 orang saja. Ahdatha intisarul muslimin fi ma'rakati Badar dawiyan hailan fi anha'il jazirah Arabiyah. Tersiarnya kabar kemenangan muslim di Badar itu merupakan bunyi yang sangat keras atau terdengar berdentum sangat kencang. Dawi itu artinya berdentum, berbunyi. Hail itu kabir. Kemenangannya orang-orang muslim terdengar di seantero jazirah Arab. Wa dzalika li'annaha kanat awwalu mujabahah bainal muslimin wal musyrikin. Disebabkan itu adalah pertemuan pertama, mujabahah itu ya berhadapan, bertemu. Pertemuan pertama antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Waqad ja'an nasru fiha illa janibil qillah al-mu'minah. Dan kemenangan itu datang dari sisi orang yang sedikit, yaitu orang-orang mukmin. Bainama huzimat Quraisy ba'da sanawat minal anad. Sedangkan orang-orang Quraisy itu baru kali itu dikalahkan setelah bertahun-tahun. Jadi selalu menang kan orang-orang Quraisy, tapi baru kali itu dikalahkan dengan pasukan yang sedikit. Wa muharabatid da'wal islamiyah wal istihza' bir rasul wa atba'uhu. Dakwah Islamiyah, di mana orang-orang Quraisy tersebut memerangi dakwah Islam, mengejek Rasul dan juga para pengikutnya. Wa ma'na hadza anna ma'rakah Badar qad asfarat an natijati jadidatin hiya taza'zu' arkan syirki wa ibadatil awsan. Jadi peperangan dari Badar ini memberikan kesimpulan atau menampakkan, asfaro itu menampakkan kepada kita hasil yang baru bahwa arkan dari syirik itu akan goyah, runtuh, dan juga ibadatul awsan. Hadza minni wallahu a'lam bissawab. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.